Peristiwa yang sebetulnya itu, tidak seperti yang dinarasikan, Mas, ya, karena sebetulnya ya sungkemannya ada bukan dicuekin gitu. Jadi memang, kan suasana rame ya gitu, mungkin pas lagi sungkeman sempat dipanggil terus Bu Mega nengok gitu, atau ada kejadian di mana diulang karena untuk keperluan dokumentasi. Jadi, makanya ada istilah drama itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program viral tapi hoax. Tidak semua yang viral itu fakta, tapi hoax itu ada di mana-mana. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa hoax. Sudah berapa hoax yang Anda terima hari ini? Nah, kita akan ada beberapa informasi penting untuk kita sampaikan yang ternyata itu adalah mungkin bisa benar, mungkin juga bisa tidak benar. Makanya kita bahas dengan narasumber yang beda nih. Kalau kemarin kita sama teman dari Cek Fakta Aji, sekarang dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Aribowo Sasmito. Nih saya agak-agak Ari Wibowo, ternyata namanya Aribowo Sasmito. Beliau adalah spesialis pemeriksa Cek Fakta dari Mafindo dan juga co-founder. Waduh, saya langsung sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ari. Mas gaib tapi kelihatan, Mas, Iya, ya. alhamdulillah. Udah berapa lama jadi mafia? Sejak banyak yang marah gara-gara dibantah, jadi ya sebutan Mafindo yang lain memang suka yang marah-marah iya, di Mafindo, Mafia Indonesia. Mafia anti hoax ya. Iya, Mas. Itu ada yang marah, dibantah pas dibikin artikel periksa faktanya, tersinggung dan nyebutnya ya itu julukannya Mafia Indonesia di antara julukan-julukan lain lah. Oh, udah pernah diancam selama ngurusin fakta-fakta ini? Biasanya polanya itu sebentar lagi, Mas. Jadi Oke. kalau suhu politik lagi naik, pas diluruskan orangnya nggak terima, biasanya standarnya itu akun medsos kita akan diambil, Oke. lalu dikata-katain, tapi selama itu masih tetap di ranah daring online ya itu nggak akan kita lanjutkan. Jadi kalau udah ancaman fisik, contoh teman di media lain waktu itu pernah sampai di akun medsosnya difoto, alamat rumahnya, Ya. itu baru akan benar-benar di ini. Oke, kita akan bahas tentang Mafindo ya, karena Mafindo ini udah cukup lama juga ya, yang awal satu lembaga yang ngurusin sebuah informasi itu hoax atau fakta. Jadi Indonesia ini berterima kasih sama teman-teman para mafia Cek Fakta ini, luar biasa nih Mafindo nih, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya mau konfirmasi satu berita, bukan berita ya, satu video informasi yang beredar di masyarakat yang heboh ketika acara pengumuman nomor urut. Katanya ada drakor di situ. Ada katanya ini ya. Ada drama di situ bahwa dua putra dari Presiden Jokowi ditolak bersalaman oleh Bu Megawati. Ya. Dan itu beredar dan banyak orang yang percaya karena memang momentumnya tuh pas dan cepat sekali. Mas Sasmito, Mas Ari kira-kira gimana melihat video ini? Karena baru berapa menit atau berapa jam tuh langsung ada beritanya luar biasa videonya. Silakan, Mas. Iya, Mas Gaib. Kalau ada drama di dunia maya, di media sosial, di dunia nyata juga, Mas ya. Ya. Sekitar lokasi semalam macet banget, Mas. Luar biasa udah. Luar biasa. Pokoknya ini sampai Februari 2024 kita akan mengalami kemacetan di Menteng Jakarta Pusat. Iya. Untung Chris Martin jalan-jalan nggak bikin macet, Mas ya. Iya. Untuk Chris Martin agak jauh. Iya, agak jauh. Nah, itu memang kalau kembali ke sifat dasar manusia, termasuk bahkan saya ya, itu kan saya juga manusia kan, hal-hal yang sifatnya negatif itu akan menyebar jauh lebih cepat karena membuat penasaran orang-orang gitu ya. Makanya standar tipikal di media manapun, oleh pemeriksa fakta dan jurnalis negara manapun, kalau hoaxnya nyebarnya 10.000 kali misalnya ya, klarifikasinya nggak nyampe 1.000, Mas gitu. Jadi memang hal yang sifatnya negatif itu akan lebih cepat menarik perhatian orang dan orang jadi penasaran gitu, apa sih gitu. Tapi
mau langsung dibahas bantahannya aja nih. Ya, langsung Ya, aja. ya, Nah, peristiwa sebenarnya itu gimana? Ya, peristiwa yang sebetulnya itu tidak seperti yang dinarasikan Mas ya, karena sebetulnya ya sungkemannya ada bukan dicuekin gitu. Jadi memang kan suasana rame ya gitu. Mungkin pas lagi sungkeman sempat dipanggil terus Bu Mega nengok gitu, atau ada kejadian di mana diulang karena untuk keperluan dokumentasi. Jadi makanya ada istilah drama itu ya. Iya, Gitu. Dan iya. itu baru banget semalam. Memang belum banyak yang bikin artikel periksa faktanya gitu. Makanya kita himbau juga untuk teman-teman ya, pendengar dan penonton. Ada sapaannya nggak nih Mas untuk sapaan khusus untuk Sapaannya ya. Belum ada sih sapaannya kita. guys aja berarti. Kayak saja ya. Gitu. Berarti hati-hati guys, karena kita tidak bisa menyimpulkan dari sesuatu yang cuma potongan gitu. Entah itu video pendek atau foto pendek gitu ya. Tapi kok itu gambarnya bisa pas ya? Megawati kelihatan memang tidak salaman ya. Ya kalau nggak salah ada sampai diulang sekali lagi deh Mas ya. Itu kan pas salaman itu tidak sempat direkam ya, tidak sempat didokumentasikan gitu ya. Ya. Ya kita nonton bentar deh. Ya. Jadi memang ini yang kedua nih ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua, Pak Mas Gibran mengantar adiknya untuk bersimpuh di hadapan Bu Mega. Ini yang Iya, kedua nih. iya, Sebenarnya yang pertama itu mereka udah salaman berdua. iya, Setelah itu beberapa detik kemudian, 10 detik balik lagi iya, iya, untuk bersimpuh. Nah, iya, gambar yang beredar tuh di TikTok yang saya lihat itu memang Megawati kelihatan tidak mengabaikan gitu. iya. Sebenarnya gimana? Diabaikan atau tidak? Sebetulnya kalau dibilang berdasarkan video tadi Mas ya, kalau dibilang dicuekin pun ya enggak juga gitu, karena Bu Mega kelihatan merespon pada saat diobrolkan. Disapa Jadi gitu. ya, jadi definisi dicuekin itu yang mana dulu kalau mau beneran disebut dicuekin ya, karena kalau beneran dicuekin itu bahasa gaulnya nggak diwaro gitu kali ya. Dia pas ngajak ngomong pun nggak bakal diliatin. Nah itu baru benar-benar dicuekin. Kalau ini kan kelihatan Misalkan bahwa waktu Kaisang ngomong, Bu Mega wajahnya ya terganjal betul, gitu ya. betul, betul. Tapi ini kan menatap Ah. lurus ya. Menatap lurus Oh, dan oke. sempat membalas juga pembicaraannya. Tapi salah satu klarifikasi dari pihak PDIP adalah bahwa memang suasana rame dan Bu Mega itu banyak dipanggil, jadi mungkin sambil nengok-nengok begitu. Tapi memang poinnya hati-hati kalau ada potongan video atau gambar yang dia itu memotong konteks dan tidak mencerminkan peristiwa sebetulnya. Jadi berarti memang potongan video itu memang dibuat untuk mendiskreditkan Megawati. Belum tentu, karena kadang-kadang yang suka bikin masyarakat bingung tuh apa sih? Kadang videonya asli, kalau bahannya video Mas ya. Ya. Kalau bahannya fotonya asli dan kejadiannya ada, tapi tidak diedit ya, asli tidak disunting, tapi dipelintir di Narasinya. narasinya, betul. Jadi kalau teman-teman sesama jurnalis pasti akan paham yang namanya 5W1H Mas ya, Ya. atau Asdikamba ya. Ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi belum berarti kalau foto atau video yang asli itu benar-benar asli, maka narasi atau klaim yang menyertai berarti betul, karena seringnya justru foto asli, video asli, peristiwa benar terjadi tapi dipelintir di konteksnya, di Kalau deskripsi ini dan narasi. kayaknya di konteksnya ya. Betul, di konteksnya, Di gitu. konteksnya. Videonya memang asli, Oke. tapi sekali lagi tidak mencerminkan peristiwa utuh ya, karena dipotong gitu ya. Tapi itu kok cepat sekali ya? Malam itu juga. Biasanya kan kalau video viral tuh biasanya besoknya. Iya Mas, iya. Karena tadi ya aspek negatif ya, karena sesuatu yang negatif itu akan lebih menarik, dan bahkan dari sebelum zaman media sosial pun sudah ada istilah itu ya, kalau di industri media sebutannya bad news is good news. Baca isi good news. Ya, berita buruk itu adalah hal yang baik karena lebih cepat viral. Jadi orang sering protes nih, kok berita buruk lebih cepat menyebar. Jadi kalau dari teori pasar Mas, persediaan dan permintaan, bisa nggak sih kita nyalain produsen doang? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Yang menentukan produk yang laku Pembelinya dijual, ya? pembelinya Oh, gitu. Jadi kamu boleh nih protes tentang clickbait, pancingan klik atau berita yang buruk itu lebih cepat nyebar, tapi kamu kalau nggak dipancing pakai judul pancingan nggak mau baca. Iya, iya. Kalau berita bagus, interaksinya lebih sedikit daripada berita jeleknya. Jadi ya mau mulai dari mana nih, kayak ayam telur aja berarti kan. Nah, ada nggak akun yang pertama kali menyebarkan atau akun mana aja yang menaikkan itu dengan narasi negatif tadi? Kalau untuk akun belum sempat monitor kami Mas. Bikin artikelnya pun belum sempat karena baru semalam Semalam baru ini. banget ya. Ini kita Seger banget. siarannya seger banget nih ya. Iya.
Tapi udah ada berarti kan yang nyebarin. Karena saya Ada. lihat di TikTok sebenarnya. Betul. Sekarang ini apa-apa yang permulaannya video jadi seringnya memang dari TikTok sih, dan tipikalnya yang beredar di satu medsos akan disebarkan di medsos Oke. yang lain juga Artinya gitu. nanti video Mas Ari ini akan kita upload juga di TikTok biar ada bandingannya. Ya. Karena kalau hoaxnya di TikTok terus bantahannya di teks agak nyambung Betul, gitu ya. betul. Sampai sekarang saya masih ada media yang begitu Masnya, karena kalau saya sendiri bikin artikel itu lebih suka menekankan ke visual ya. Karena apa? Visual itu kan lebih menarik orang gitu Ya, ya, karena faktor tadi ya, bisa jadi visualnya asli terus dipelintir di narasinya, tapi orang pada saat dia lihat visual itu akan langsung tertarik gitu, karena Oke. bisa jadi malah deskripsi atau apapun gitu dicuekin gitu ya. Jadi visual itu memang sangat menarik orang gitu. Dan kalau dulu visual itu dalam bentuk gambar diam, still image gitu ya, foto gitu. Belakangan dengan semakin populernya TikTok, dan sebelum TikTok populer itu YouTube nomor 1 Mas ya. Yang artinya apa? Ya video gitu. Dan makanya belakangan hoax itu banyakkan video. Berarti ini masuk kategori disinformasi ya. Disinformasi, Jadi dibuat dengan kesengajaan. kesengajaan, betul Mas. Baik, teman-teman, artinya video Megawati Soekarno Putri cueki atau mengabaikan sungkeman dari Kaisang itu sudah dicek fakta oleh Mavindo bersama dengan spesialis pemeriksa cek fakta Mas Aribo Sasmito, itu adalah hoax. Kita kasih stempel nih ya. Ya. Boleh dong kita kasih stempel dong. Boleh, Apalagi Mas. Mavindo yang kasih stempel. Dah. Ya. Sah tuh. Jadi udah hentikan aja segala macam hoax itu, karena memang faktanya 2 kali disalami dan 2 kali Bu Megawati merespon. Ya. Ini bukan soal Megawati, ini soal kita fair terhadap peristiwa apapun. Ya. Bisa terjadi ini sama orang tua kita, difitnah, dan itu kan nggak enak rasanya, apalagi orang Betul. Bu Mega juga orang tua ya. Iya, harus diluruskan Mas.